Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang sepi di hari tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang sulit dihindari bagi para teman-teman yang sudah memasuki usia lanjut, Pak Paul ya. Mungkin pasangannya juga sudah meninggal, anak-anaknya sudah meninggalkan rumah, sehingga ada kesepian yang menyergap. Dan ini bagaimana mengatasinya, Pak Paul? Kita harus memahami, Pak Gunawan, bahwa kehadiran anak membawa perubahan yang besar dalam hidup kita ya. Saya gambarkan misalkan rumah yang tadinya sepi sekarang berubah ramai, lantai yang tadinya mengkilap sekarang cemong oleh tumpahan makanan dan minuman. Hari lepas hari diisi dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan anak, dari mengantar anak ke sekolah di pagi hari sampai meninabobokan anak di kala malam. Nah, jika kehadiran anak membawa perubahan yang begitu besar dalam kehidupan kita, maka dapat dibayangkan bahwa kepergian anak ya waktu mereka sudah dewasa juga membawa perubahan besar. Ya, jadi rumah yang tadinya hiruk pikuk sekarang sepi dan dingin. Hari yang tadinya berlimpah ruah dengan pelbagai aktivitas tiba-tiba menjadi senggang. Waktu yang tadinya terbatas sekarang menjadi tanpa batas. Ya, dan itu waktu ketika anak-anak masih di rumah itu juga cukup panjang, Pak Paul ya, sehingga membekas di dalam diri seseorang itu bahwa terbiasa untuk ramai, dan waktu dia masih belum menikah pun mungkin dari keluarga besar yang cukup ramai, dan sekarang semuanya pergi satu demi satu sehingga dia tinggal sendirian mungkin dengan pembantu atau dengan perawat. Itu membuat sangat sepi gitu hidup ini. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi misalkan lah ya kita ini ya berkata bahwa seseorang menikah di usia sekitar 25 tahun, berarti memang 25 tahun pertama hidupnya dia dikelilingi dengan banyak orang ya dalam keluarga, ada ayah ibu, kakak adik. Kemudian waktu dia mulai menikah, membesarkan anak, misalkan ada beberapa anak, berarti kalau di total mungkin sekitar 25 tahun berikutnya dia pun hidup dalam keramaian ya, diisi oleh anak-anak. Nah, jadi dengan kata lain, 2/3 hidup kita diisi dengan ya kehidupan bersama banyak orang. Nah, 1/3 sisanya di atas usia 50-an sampai usia mungkin 70-an, 80-an, kita ini sendirian. Tidak ada lagi orang yang mesti kita rawat. Benar-benar kita akan menjalani sebuah kehidupan yang sepi ya. Memang masih ada keluarga, Pak Gunawan, yang bersedia menampung orang tua yang uzur. Namun ya tidak semua bersedia. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan dampak yang buruk pada hubungan kita dengan anak. Itu sebabnya ya dewasa ini makin banyak orang tua yang hidup mandiri lepas dari anak. Sebagai akibatnya ya kesepian pun melanda masuk, terutama bila kita tidak lagi bekerja dan tidak lagi menikmati kesehatan yang prima. Ya, biasanya dalam hal apa, Pak Paul? Seseorang itu merasa kesepian di hari tuanya. Ada 2 yang akan nanti kita bahas, Pak Gunawan. Jadi kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu hilangnya kesibukan rutin dan makna yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi bagi kita yang terbiasa hidup sibuk, hari tua tanpa kegiatan akan menghadirkan rasa jenuh yang luar biasa besar. Memang ada yang berusaha mengisi waktu dengan melakukan kegiatan lain, namun tidak bisa disangkal kita tidak selalu bisa menggantikan kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain. Nah, saya berikan contoh ya, misalnya kita tidak bisa ya mengganti kegiatan mengurus anak dengan kegiatan lain, sebab mengurus anak sendiri memberi sukacita dan kepuasan tersendiri. Apapun itu yang kita lakukan untuk mengisi waktu yang terhilang tidak akan bisa memenuhi sukacita dan kehangatan di hati dalam mengurus anak. Nah, jadi singkat kata Pak Gunawan, pada akhirnya kita mesti menyadari
bahwa yang terhilang bukanlah kegiatan itu semata, melainkan makna dan semua perasaan yang terkait dengan kegiatan itu. Ya, misalkan kita terbiasa bekerja, datang ke kantor, mendapatkan pengharapan, mendapatkan pengakuan, mendapatkan tugas, itu semua memberikan kepada kita makna dan memberi kepada kita perasaan-perasaan tertentu yang terkandung di dalamnya. Nah, sewaktu itu semua terhilang, itulah yang membuat hidup begitu kosong dan hambar. Ya, padahal ketika masih sibuk, ketika masih banyak tugas yang dialami, itu seringkali juga terjadi keluhan. Kapan sih saya ini bisa mengakhiri semuanya nih, lalu bisa duduk santai dan sebagainya. Nah, kenapa pada saat waktu itu tiba, dia menjadi kesepian gitu, Pak Paul? Sebab sebetulnya yang biasanya kita keluhkan adalah efeknya, Pak Gunawan, dari pekerjaan itu. Misalkan efek dari pekerjaan itu kita menjadi terlalu letih, ya, karena tugas-tugas menumpuk. Atau efeknya dari pekerjaan itu adalah, ya, kadang-kadang kita harus bersih tegang lah dengan pelanggan atau bahkan dengan rekan kerja. Atau efeknya dari pekerjaan itu adalah, ya, kita misalkan mendapatkan kritikan. Nah, jadi kita harus bedakan efek dan makna yang terkandung dalam pekerjaan itu sendiri. Sebab pekerjaan itu sebetulnya memberi makna tersendiri kepada kita dan membuat kita merasakan perasaan-perasaan tertentu. Nah, sewaktu itu memang tidak lagi kita lakukan, maka terhilanglah tiba-tiba sebuah makna yang tadinya mengisi hampir segala lini kehidupan kita. Ya, sebagai seorang ibu yang tadinya biasa ya mengurus anak-anak, meskipun ada kalanya dalam keletihan dia akan berkata, ya kapan si anak-anak ini bisa pergi dari rumah, saya udah capek dan sebagainya. Itu normal, karena ya efeknya itu memang kadang-kadang meletihkan dan menjengkelkan. Nah, tapi di dalam mengurus anak sendiri terkandung makna yang begitu dalam, membawa atau menciptakan perasaan yang begitu hangat dalam diri kita. Sekarang sewaktu tidak ada lagi, ya benar-benar ada sebuah rongga ya yang hampa di dalam hati kita. Ya, kalau begitu Pak Paul, sebenarnya kaum pria pun akan mengalami kesepian ini juga, sama seperti wanita yang juga bekerja pada saat masih muda, lalu tiba-tiba dia harus berhenti dari pekerjaannya. Apa dampaknya sama, Pak Paul? Sama, Pak Gunawan. Belum lama ini ya saya berbicara dengan seseorang yang memang baru saja pensiun ya, karena memang sudah mencapai batas usia pensiun. Nah, dia itu baru pensiun 2-3 hari sebelum berbicara dengan saya. Dan dia bercerita bahwa dia tetap mau ke tempat pekerjaannya di hari itu. Dan ya hanya untuk bersapa dengan teman-temannya. Dan dia bercerita betapa ya istrinya menegur, kenapa sih mesti ke sana, kamu kan sudah pensiun, nanti mengganggu teman-teman kamu. Tapi ya memang itulah yang menjadi kebutuhannya. Dia mesti datang karena setiap pagi selama berpuluhan tahun, itulah tempat yang dikunjunginya. Tubuhnya, pikirannya sudah seperti robot yang diprogram. Dan programnya adalah pagi ke sana, ke tempat pekerjaan, bertemu dengan orang-orang yang memang akhirnya dilihatnya setiap hari selama berbelasan bahkan mungkin berpuluhan tahun. Tiba-tiba ada satu titik di mana dia harus berkata, saya tidak lagi bisa ke situ. Nah, jadi dia tanya saya, apa yang harus saya perbuat? Saya bilang, silakan datang, tidak apa-apa ke tempat pekerjaan. Ya sudah tentu jangan terlalu lama, ya hanya sapa teman-teman, kemudian setelah itu ya silakan ya pulang. Nah, dia memang cerita betapa susahnya untuk kembali ke rumah. Dia berkata, ya apa yang harus saya lakukan? Saya mau pergi ke sana ke sini juga susah, nggak ada teman-teman sebab sebagian teman-teman masih kerja. Nah, jadi memang itu memang sebuah derita, Pak Gunawan, yang memang ya nggak bisa enggak, ya kita semua harus alami. Ya, Pak Paul, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan atau apa saran Pak Paul supaya kekosongan yang seperti tadi dialami oleh yang rekan yang Pak Paul tadi baru ceritakan itu bisa diatasi dengan baik gitu, Pak Paul? Yang pertama, Pak Gunawan, ya memang ini bukan suatu tips atau solusi ya. Justru masukan pertama saya adalah kita harus hidup dengan kekosongan ini. Tidak ada jalan lain. Kita ya mesti menerima lah kenyataan bahwa masa tua adalah masa kehilangan.
Kalau kita berkata masa tua adalah masa kelimpahan, masa banyak ini, banyak itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu, ya apakah kita sedang menghibur diri? Saya pikir sebab pada kenyataannya masa kehilangan ada yang besar, yang bermakna, yang tadinya mengisi hidup kita dengan begitu penuh, tiba-tiba sekarang tidak ada lagi. Jadi kita mesti terima, ya. Sesuaikanlah harapan sesuai dengan kenyataan, ya. Jangan kita menuntut, mengharapkan pada masa tua kita akan lebih apalah, bisa mengerjakan ini dan itu. Sebab pada faktanya belum tentu. Ada orang yang tidak lama setelah pensiun sakit, tidak bisa lagi kemana-mana, sangat terbatasi. Itu adalah bagian dari memang ya hari tua. Kita akan jauh lebih kurang sehat dibandingkan di hari muda, ya. Jadi terimalah fakta bahwa kebahagiaan kita pun akan berkurang, bukan bertambah. Sewaktu kita tidak bisa lagi pergi ke tempat pekerjaan, bertemu dengan teman-teman, ketika kita tidak lagi bisa mengurus anak-anak yang telah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Kita yang tadinya setiap hari bertemu dengan anak-anak, sekarang seminggu sekali. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Nah, bagaimanakah kita berkata kebahagiaan kita akan bertambah? Jadi sewaktu kita harus mendekam dalam rumah, dikelilingi tembok yang dingin, tanpa satu suara pun tidak bisa tidak, kebahagiaan kita pun ya akan menguap. Ya, Pak Paul, hal itu mungkin tidak terlalu berat bagi seseorang kalau terjadi secara bertahap, tapi biasanya itu terjadi sesaat gitu loh Pak Paul. Jadi itu membuat suatu kejutan besar di dalam kehidupan seseorang. Dan kebanyakan memang ya semuanya terjadi seketika Pak Gunawan. Pensiun ya tidak ada yang dari 40 jam ke 38 jam ke 35 jam per minggu. Ya langsung dari 40 jam kebanyakan stop, tidak ada lagi kerja. Ya anak-anak begitu keluar rumah ya dia pergi. Ya jarang yang nanti 2 hari sekali pulang. Ya kebanyakan ya pergi. Jadi memang kebanyakan seketika, dan perubahan yang terjadi seketika tetap memang akan mengguncangkan atau ya membuat hidup kita itu tuh kehilangan keseimbangan. Ya, masukan yang lain apa Pak Paul yang Pak Paul ingin sampaikan? Kendati tidak ada satupun kegiatan yang dapat sepenuhnya mengganti makna yang terkandung dalam kegiatan yang lama, ya seperti membesarkan anak. Namun ya isilah hari dengan kegiatan lainnya serutin mungkin. Jadi kuncinya di sini ya adalah rutin. Seringkali pada usia tua ya Pak Gunawan, kita beranggapan bahwa tidak semestinya kita mengikatkan diri dalam kegiatan yang rutin. Nah, justru menurut saya ini adalah anggapan yang keliru ya. Makna sesungguhnya dari apa yang kita kerjakan hanya dapat bertunas dalam jadwal yang rutin. Misalkan kita bekerja sebagai guru. Nah, kita kan datang ke sekolah setiap hari, kita mengajar. Kita melakukan itu dengan rutin setiap hari. Namun dalam kerutinan mengajar itulah kita akan memetik makna mengajar. Kita tidak bisa mendapatkan makna yang sama kalau kita mengajar misalnya sebulan 2-3 hari berhenti, nanti sambung lagi 2-3 hari. Ya tidak. Ya, jadi makna itu tuh justru terkandung di dalam kerutinan itu. Rasa sayang pada apapun itu yang kita kerjakan hanyalah dapat tercicipi bila kita melakukannya sesering dan serutin mungkin. Misalkan mengurus anak. Setiap hari mengurus anak, memandikan, memberinya makan, mengajarkannya tugas-tugas sekolah, mengajaknya berbicara, menidurkannya di waktu malam. Rutin hari lepas hari, minggu dan bulan demi bulan hingga tahun demi tahun. Tapi bukankah justru makna keluar dan dicicipi dari dalam kerutinan itu? Ya maka waktu kita mau menggantikannya, carilah kegiatan yang memungkinkan kita melakukan kegiatan itu secara rutin. Baik itu setiap hari ataupun beberapa hari seminggu. Ya tidak apa-apa, 3 hari seminggu pun tidak apa-apa. Asalkan rutin yang sama itu kita lakukan. Sebab kita manusia memang memerlukan kerutinan itu. Ya, tapi pada masa lanjut usia memang kesulitan bagi yang bersangkutan itu mencari sesuatu yang rutin, Pak Paul. Dan kalaupun dia menemukan sesuatu yang rutin karena itu dilakukan sendirian, itu cepat membosankan bagi dia. Dia merasa, loh ini kok hidup ini cuma gini-gini saja. Apa tidak ada yang lain yang bisa dikerjakan? Nah gitu loh Pak Paul.
Nah, di Amerika Serikat, Pak Gunawan, memang beberapa perusahaan mempunyai program-program untuk orang-orang yang memang sudah di usia senja. Misalkan, hampir setiap rumah sakit yang pernah saya kunjungi di sana, selalu ya yang menjaga, yang menjadi resepsionis, yang menjadi pengantar tamu, yang menjadi penunjuk jalan, supaya para pengunjung bisa tahu apa yang harus dilakukan, adalah orang-orang tua. Dan di sana ya sudah tentu mereka tidak sendirian, karena ada sejumlah orang tua yang terlibat di dalam pekerjaan itu. Saya juga melihat misalkan di beberapa rumah cepat saji, yang bekerja ada sebagian orang-orang tua. Jadi mereka memang dipekerjakan karena ya memang mereka mau, mungkin yang dengan gaji yang minim. Tapi sekali lagi, itulah yang dapat memberikan kepada mereka kerutinan. Nah, saya pikir buat kita di Indonesia, kita mesti memikirkan hal-hal seperti itu, ya, atau kita menawarkan diri ya secara proaktif, kita datang ke sebuah tempat dan berkata, apakah ada yang bisa saya kerjakan di sini, apa yang bisa saya bantu di sini. Jadi segala sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan rutin akan menolong kita, asalkan di tempat itu memang kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain. Ya, kuncinya mungkin berinteraksi dengan orang lain, Pak Paul. Jadi kalau mengerjakan sesuatu tanpa berinteraksi dengan orang lain, itu yang membuat seseorang cepat jenuh gitu, Pak Paul. Saya kira demikian ya, betul sekali. Apalagi memang kita yang terbiasa bekerja berhubungan dengan orang. Ya, misalkan orang itu terbiasa bekerja dengan mesin. Ya, mungkin buat dia nggak apa-apa lah, dia udah pensiun tetap kotak-katik mesin, ya nggak apa-apa. Kita yang terbiasa ya sebaiknya ya tetap melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan manusia. Ya, tapi di samping itu, kalaupun kita melakukan pekerjaan seperti itu, walaupun katakan tidak dibayar, tapi pandangan orang lain itu menganggap kita itu sudah mestinya pensiun, mestinya ngasuh, kok masih kerja terus gitu loh, Pak Paul. Ya, memang mungkin aja ya ada orang salah menilai, atau mungkin ada yang berpikiran buruk. Wah, ini pasti anak-anaknya ini kurang memperhatikan orang tua. Masa orang tua sudah uzur masih disuruh kerja dan sebagainya. Nah, ya memang pandangan-pandangan ini masih belum ya terbiasa. Namun saya kira ya dengan penjelasan orang akan terbiasa, dan justru memberi kepada mereka ide ya. Oh iya ya, lain kali waktu saya sudah juga berusia lanjut, saya mungkin bisa melakukan hal yang serupa, ya mengisi hari-hari saya dengan kegiatan yang rutin. Ya, masukan yang lain apa, Pak Paul? Yang berikut adalah peliharalah relasi yang baik dengan anak, jangan malah merusakkannya. Nah, jadi kunci ya memelihara hubungan dengan anak pada masa tua adalah hormati batas dan bersedia menolong. Nah, saya jelaskan ya. Hormati batas berarti senantiasa mengingat bahwa kendati ia tetap anak kita, namun ya bukan kepunyaan kita lagi. Artinya gini, Pak Gunawan, kita mesti menyadari bahwa ada tanggung jawab lain dalam hidupnya selain kita sebagai orang tuanya. Kita tidak bisa menuntutnya untuk menyediakan waktu dan perhatian sama seperti dulu lagi. Dan kita pun harus menghormati pasangannya dan selalu melibatkan pasangannya tatkala kita meminta anak untuk melakukan sesuatu bagi kita. Jika hal ini dilanggar, besar kemungkinan pasangan hidupnya akan merasa tidak lagi dihargai atau dihormati oleh kita. Ya, memang seringkali justru hubungan dengan anak ini karena sudah berjauhan ini agak renggang gitu, Pak Paul. Sehingga hal-hal yang kecil pun itu kadang-kadang menjadi pemicu terputusnya hubungan. Ya. Itu bisa terjadi, Pak Gunawan. Dan memang kalau tidak hati-hati, justru di hari tua memang hubungan dengan anak bisa renggang. Pada masa anak-anak lebih kecil, ya sepertinya tuh kita lebih mudah menoleransi apapun lah ya. Sebab bukankah pada anak-anak masa remaja misalkan, kan memberontak lah, ada aja lah pertengkaran dengan anak. Tapi kita begitu cepatnya melupakan dan memaafkan anak. Ya, nggak mengambil hati sama sekali. Dan anak pun juga sama ya. Dengan kita pada masa-masa kecil, masa remaja, ada konflik atau apa. Ya, hari ini konflik, besok ya baik lagi. Tapi waktu anak-anak sudah besar, apalagi kalau sudah berkeluarga, dan ada konflik dengan kita, biasanya itu menimbulkan ketegangan untuk waktu yang lebih lama. Memang tidak sama lagi, Pak Gunawan. Iya.
itu terkesan bahwa kita ini jadi orang tua egois gitu Pak Paul. Kalau kita itu hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya betul Pak Gunawan. Jadi memang kita tidak boleh ya menjadi orang tua yang egois, yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Itu sebabnya ya saya mau juga ya memberikan masukan dalam hal memelihara relasi yang baik dengan anak. Kita perlu menawarkan bantuan kepada anak dan pasangannya dan menyediakan pertolongan yang dibutuhkan. Ya, kadang kita lupa bahwa anak dan keluarganya juga mempunyai kebutuhan karena kita terlalu terserap dalam kebutuhan kita saja. Nah, untuk memelihara relasi yang baik, tawarkan, sediakan bantuan sedapatnya agar hubungan kita dengan anak menjadi relasi memberi dan menerima, bukan meminta dan menerima saja. Itu pun harus atas permintaan anak atau menantu gitu Pak Paul. Kalau kita sendiri berinisiatif sendiri, misalnya aja membersihkan rumahnya, itu bisa tersinggung. Betul. Jadi memang kita selalu hanya tawarkan ya. Misalkan mereka hendak pergi kemana, kita bisa berkata, nanti ya titipan anak-anak, saya kok senang anak-anak di rumah, saya akan bisa jaga. Jadi hanya tawarkan ya, jangan kita ya nyelonong ya masuk ke rumah orang, mau memberes-beres, menata-nata rumahnya. Nah sudah tentu belum pasti mantu kita, bahkan anak kita pun bisa menerima tindakan kita. Ya, hal lain tentang masukan ini apa Pak Paus? Yang keempat adalah berinisiatiflah untuk memelihara kontak dengan anak. Ya, sudah tentu kita harus memelihara relasi yang baik dengan anak terlebih dahulu sebelum dapat menikmati kontak yang menyenangkan dengan anak. Nah, bila relasi dengan anak sudah terjalin baik, berinisiatiflah menghubungi anak secara rutin dan jangan menunggunya untuk menghubungi kita. Ya, kenyataan bahwa anak tidak menghubungi kita sesering yang kita inginkan tidaklah berarti bahwa ia tidak ingin menjalin hubungan dengan kita. Besar kemungkinan oleh karena kesibukannya, ia tidak begitu terpikir untuk menghubungi kita. Ya, selama kita sehat dan dalam keadaan baik, ia beranggapan ia tidak harus sering-sering menghubungi kita. Jadi saran saya, teleponlah dan tanyakanlah keadaannya serta kondisi istri atau suaminya dan anak-anaknya. Secara berkala ajaklah anak untuk pergi bersama kita, atau undanglah mereka datang ke rumah, asalkan tidak terlalu sering ya. Besar kemungkinan suami atau istrinya dan anak-anaknya tidak akan berkeberatan. Ya, ini jadi harus inisiatif dari kita memang Pak Paul. Cuman kadang-kadang kalau kita itu sudah berinisiatif ya, lalu tanggapannya itu negatif, itu kita menjadi malas gitu Pak Paul. Misalnya saja kita telepon, dia lagi sibuk, dia bilang nanti saya yang telepon. Nah, ditunggu-tunggu ternyata dia tidak telepon. Waktu kita telepon balik, dia bilang, waduh sorry lupa. Nah itu buat kami yang sudah lebih tua itu merasa, berarti kamu tidak memperhatikan saya itu. Ini bukan menganggap bahwa ini sesuatu yang penting, makanya begitu mudah dilupakan itu Pak Paul. Ada faktanya Pak Gunawan, memang demikian, yaitu tatkala anak-anak itu makin ya sibuk dalam pekerjaannya, dan makin beragam tanggung jawabnya. Dia mempunyai suami, punya istri, punya anak-anak, ada mertua, ada teman-teman, ada relasi kerja. Nah, dengan kata lain, hal-hal lain atau orang-orang lain itu akan ya seringkali lebih mendesak untuk diperhatikan. Sedangkan kita ya selama dia tahu kita baik-baik saja, ya dia beranggapan ya bahwa kita itu tuh ya bisa menunggulah, bisa sabarlah. Dengan kata lain ya kita bisa dinomorduakan. Jadi pada faktanya memang begitu Pak Gunawan. Kita harus dengan hati yang sedikit terluka berkata memang di hari tua kita tidaklah menjadi orang yang sepenting itu dalam hidupnya. Iya. Mungkin masih ada masukan lain yang Pak Paul ingin sampaikan. Yang kelima atau terakhir adalah doronglah anak untuk mengasihi dan mementingkan pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Ya, serta perhatikanlah istri, suami, dan anak-anaknya pula. Makin kita mendorong anak untuk mementingkan suami, istri, dan anak-anaknya, dan makin kita pun memperhatikan mereka, makin besar penghargaan yang akan kita terima dari suami, istri, dan anak-anaknya. Singkat kata, walaupun kita kehilangan ya dalam tanda kutip anak di usia senja ini,
kita mungkin akan mendapat gantinya lewat kasih sayang dan perhatian dari suami, istri, dan anak-anaknya. Sebaliknya, bila kita hanya memperhatikan anak sendiri, hanya tanya anaklah kebutuhannya apalah, sedangkan tidak mau tanya dan tidak mau tahu tentang suami, istri, atau anak-anaknya, tidak mereka akan merasa dirinya tidak bernilai di mata kita. Sebagai akibatnya, mereka pun tidak lagi berminat menjalin hubungan dengan kita. Ya, tapi yang sering kali kontak dengan kita biasanya anak kandung kita, Pak Pol. Dengan menantu ya khawatirnya nanti kalau ngomong keliru dan sebagainya, sehingga ya paling titip salam atau apa, kalau dia perlu ngomong baru kita menjalin relasi komunikasi. Kalau enggak nanti terkesan mencampuri urusan itu, Pak Pol. Betul, jadi tidak baik kita itu tuh mencampur-campuri, tapi ya berinisiatiflah untuk bertanya, dan kadang-kadang tanya juga apa yang dibutuhkan, apa yang kami bisa bantu. Sebab seringkali juga menantu itu mengeluh, mertua saya tidak pernah nelpon saya, dan diinterpretasi, wah tidak suka dengan saya nih. Jadi memang sebaiknya ya kita ya mementingkan mereka sehingga mereka merasakan kasih sayang kita kepadanya. Ya, apakah ada ayat firman Tuhan, Pak Pol, yang mendukung perbincangan kita ini? Amsal 14 ayat 1 mengingatkan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Sudah tentu ya ayat ini berkenaan baik dengan perempuan maupun laki-laki. Pada hari tua kita akan memetik buah dari pohon yang kita tanam. Bila kita telah menanam relasi yang sehat dengan anak, pada hari tua kita akan menikmati buah manis dengan anak-anak. Juga di hari tua janganlah kita malah merusakkan hubungan dengan anak dan keluarganya. Jagalah baik-baik, sebab disitulah terletak kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang sepi. Iya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara